teman-teman, ini akan ada informasi penting ya. Rupanya Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka memberikan luar biasa program yang kalau saya secara pribadi ini kita harus apresiasi betul-betul ya, karena beliau tidak hanya memberikan pelayanan yang gratis, baik itu kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, tapi juga memikirkan hal-hal yang sangat detail yang mungkin tidak tercover dari asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan. Nah, saat ini ada program pemirsa yang namanya Jaminan Kesehatan Sulawesi Tenggara atau JKS. Tapi pasti banyak di antara kalian, JKS apa bedanya dengan JKN ya? Atau JKS ini sebenarnya programnya seperti apa? Nah, makanya pada kesempatan kali ini pemirsa telah bergabung ya bersama saya di sini tidak sendiri. Sudah ada Bapak Abdul Ghafur A. Ismail SKM MKes selaku Kepala Bidang Pengembangan Program dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita langsung sapa terlebih dahulu Pak Ghafur. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Ya. Baik, sehat ya Pak ya. Nah, Bapak boleh mungkin langsung saja, ini program jaminan kesehatan atau biasa singkat JKS. Terus bedanya dengan JKN apa yang biasa kayak kita sudah tahu ya, salah satunya itu ada BPJS Kesehatan, itu kan JKN juga. Nah, ini bedanya apa sebenarnya? Silakan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Jadi JKS ini adalah merupakan salah satu dari program Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, di mana program ini ditujukan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara ya yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Itu. Jadi memang prinsipnya untuk mengcover kegiatan persoalan-persoalan kesehatan yang memang tidak dijamin sesuai dengan Pergub Nomor 26 tahun 2025. Oke, ya, itu dasar hukumnya seperti itu. Ya. Nah, lantas untuk program JKS sendiri sebenarnya apa yang ada di dalam program JKS itu, Bapak? Ya, program sebenarnya program JKS itu sebenarnya kan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan ya pelayanan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak dijamin, sekali yang tidak dijamin JKN. Tidak dijamin gitu. Oke. Jadi item JKN atau sumber pembiayaan lainnya untuk menghindari skema ganda. Artinya jangan sampai masyarakat ini dia sudah diklaim di tempat kerja yang lain, tiba-tiba dia mengusulkan kembali lagi. Itu tidak bisa. Nggak boleh. Itu kalau dalam itu pasti sudah tertolak gitu ya, gitu. Oke. Nah, berarti di dalam JKS ini kalau tadi dikatakan sudah ada pergubnya ya, itu sudah ada per 25. Nah, lantas sampai sejauh ini berarti apakah sudah banyak nih masyarakat yang memanfaatkan dari program JKS ini, Bapak? Sebenarnya Mas, untuk tahun ini kan pergub ini kan di 2025. Iya, 2025 tanggal 9 bulan 9 tahun 2025 ya, itu sudah kita mulai running. Jadi kalau berdasarkan data yang masuk ke kami, berdasarkan klaim itu tahun 2025 itu yang melakukan pelayanan kesehatan itu ada 2 rumah sakit. Tahun 2025 karena kan memang batas waktunya kan terbatas ini, yaitu Rumah Sakit Bahtera Mas dan Rumah Sakit Kota Kendari. Untuk Rumah Sakit Bahtera Mas kemarin itu datanya itu kurang lebih 16 orang yang melakukan pelayanan, dan di Rumah Sakit Kota Kendari itu 1 orang. Dan itu tadi yang mendapatkan manfaat itu adalah memang beberapa orang-orang yang masuk dalam kategori tertentu. Kategori tertentu. Karena yang bisa mendapatkan dari JKS ini rupanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga gitu, Pak. Masyarakat tidak mampu dan memang jenis-jenis atau penyakit yang tidak tercover dari JKN itu. Oke, siap. Nah, apakah ini nanti juga akan, ya saya rasa sih pasti akan merata di 17 kabupaten kota, karena kan ini program Bapak Gubernur gitu. Ini bagaimana Pak? Jadi memang kemarin itu sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa dia menginginkan bahwa tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak terlayani. Iya sih. Jadi karena kita mempunyai 2 kota dan 15 kabupaten kota, itu kami sudah mensosialisasikan. Begitu pas keluar pergubnya, kami sosialisasikan
meskipun via Zoom. Iya, ke Dan seluruh alhamdulillah kabupaten. sampai hari ini sekarang itu sudah ada kurang lebih 9 rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama. Oke. Tetapi biasanya rumah sakit itu melakukan kerjasama ketika pas ada kejadian. Iya, Dan iya, itu ketika kejadian proses cepat sekali. Kami kirimkan draftnya, mereka pelajari. Ketika ada hal-hal yang mungkin tidak disepakati, mereka konfirmasi. Tetapi pada umumnya ketika kami mengirimkan draft untuk perjanjian kerjasama itu langsung ditandatangan, disetujui. Dan itu sudah bisa untuk kita running untuk dilaksanakan pelayanan kesehatan. Oke, berarti ketika pada saat ada memang masyarakat yang membutuhkan ya pelayanan kesehatan, Iya. sehingga akhirnya langsung mungkin dari pihak rumah sakit segera menghubungi iya. ya dari Iya. dinas kesehatan, Kesehatan nanti provinsi. dikirimkanlah draftnya Draft dan yang kerjasama, ya. tapi mungkin akan diverifikasi Diverifikasi. ataupun identifikasi lagi Iya, begitu. betul. Apakah ini cocok atau Ya, masuk dalam cocok. kategori Betul, gitu ya masuk Pak ya. kategori, ya. Nah, sehingga akhirnya bisa untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh ini tadi Bapak katakan ada 2 rumah sakit ya, rumah sakit Tahun Basarnas. 2025. Oh, itu di 2025. 2026 gimana Pak? 2026 sudah ada 9 rumah sakit yang Oh, bekerja sama. sudah ada 9 ya. Salah 9 ini diantaranya mungkin juga dengan rumah sakit yang ada di kabupaten gitu Pak? Semua masuk kabupaten kota. Oke. Pulau Utara, Oh, siap. Bau-Bau. Wah, itu. jadi Yang sudah iya, merata sudah, ya. iya, merata. Gitu. Nah, kira-kira total ada berapa Pak maksudnya masyarakat di seluruh yang tadi 9 rumah sakit itu yang sudah mulai memanfaatkan? Sekarang kan belum selesai, masih berproses. Oh, oke, masih proses dulu. Oh, masih siap, berproses siap. ya. Belum bisa kita identifikasi berapa total keseluruhannya. Kami baru mengidentifikasi di tahun 2005 itu sebanyak itu. Kalau dapat Mas kurang lebih 16 orang dan hasil Kota Kendari itu 1 orang. Oh, tahun iya, 2005. siap, Ini sekarang siap. ini masih berjalan dia ini prosesnya. Berarti Pak ini agak beda ya, mungkin mohon maaf kalau dengan JKN itu kan kitanya masyarakat yang harus mendaftarkan Iya. gitu. Baik itu kita di cover oleh perusahaan tempat bekerja atau secara BPJS Mandiri yang Iya. biasa kita kenal. Nah, kalau di program jaminan kesehatan Sultra ini memang dari pihak rumah sakit yang akan Yang mengidentifikasi proaktif, gitu iya. ya, yang Jadi proaktif. biasanya ketika kejadian, masyarakat langsung datang ke UGD, UGD langsung mengidentifikasi apakah dia ini masuk di dalam pembiayaan JKN atau JKS. Kalau dia masuk di dalam kategori pembiayaan JKS, itu biasanya pihak rumah sakit melakukan konfirmasi ke dinas kesehatan. Oke, Iya. bagus. Berarti yang akan jauh lebih kooperatif ini ada pihak rumah Vaskesnya, sakit, iya Vaskesnya ya. iya. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa dia katanya ya kan banyak berita beredar Pak iya, tertolak di rumah sakit gitu karena mungkin satu dan lain hal. Nah ini dengan adanya program JKS ini kayaknya kita akan semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak boleh ada, tidak boleh terlayani. lagi. Iya, karena ini keinginan dan tujuan dari Bapak Gubernur Sulawesi Iya, Tenggara. Nah, berarti Pak sampai sejauh ini bagaimana juga mengatur nih tim-tim yang ada di Dinkes? Karena saya yakin kan Bapak tadi katakan semua prosesnya bahkan cepat, Iya. ya. Baik itu dari verifikasi dan bagaimana mengidentifikasi oh ini dia layak masuk dari program JKS sendiri. Bagaimana untuk membantu sistem itu semua, Pak? Biasanya timnya itu kan klarifikasinya kan pertama dari pihak rumah sakit. Oke. Dari rumah sakit itu dia mengirimkan data-data administrasinya, kirim ke provinsi, ke dinas kesehatan provinsi. Di situ tim itu membagi lagi tim. Kalau yang terkait dengan penyakit, misalnya ada persoalan di penyakitnya, kami biasanya melakukan konfirmasi ke bidang Yankes. Di situ kan ada dokter. Iya, iya. Jadi apakah ini layak atau tidak? Tidak, Nah, kalau tidak begitu kami kembalikan untuk diverifikasi ulang. Yang jelas koordinasinya ini cepat ya Cepat, Pak. Pak. Jadi Tidak lama dia. tidak saling nunggu-nunggu gitu ya Pak ya. Iya, pokoknya ya, data tahun 2005 itu dari 16 kurang lebih 16 pasien yang masuk itu semua terlayani dengan baik. Masya Allah, Iya, tidak ada yang tidak terlayani. Luar biasa. Dan mungkin ini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, ini boleh ada ya. Kalau boleh tahu untuk penyakit yang tidak tercover JKS. Jadi mungkin seperti tadi ya, Iya, yang tidak di cover JKN masuk tuh di Ya, JKN. tetapi cuma 3 yang kita ambil. Oh, cuma 3. Iya. Apa tuh Pak? Pertama yang korban penganiayaan atau kriminal ya. Oh yang iya, tindak pidana korban. tindak Oke. pidana penganiayaan Iya. dan korban kecelakaan lalu lintas yang tidak dijamin oleh pembiayaan lainnya. Kemudian penyakit atau kejadian yang akibat kecelakaan kerja. Oke, yang tidak di cover juga Iya. BPJS Ketenagakerjaan Iya, gitu. cedera akibat upaya menyakiti diri sendiri, seperti upaya bunuh diri. Iya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu yang pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai NIK. Oh
Oh iya. Ini juga Karena kalau tidak punya NIK pasti kan dia tidak mungkin Iya. mengurus di jaminan lain, makanya kami cover di JKS. Ya. ini. Apalagi Pak kalau di Sultra ini kan mohon maaf ya, memang karena ibu kota provinsi Kota Kendari ini semakin terus berkembang. Jadi kalau baik teman-teman yang memang tidak memiliki NIK tadi itu makin banyak juga. Jadi makanya kenapa ada program JKS ini. Nah, ini ada lagi Pak, cara bikinnya gimana Pak? Cara mungkin bikinnya- kalau JKN gitu ya bikin asuransinya. Bukan, cara bikinnya biasanya kan ini biasanya kan ini Dia kan tidak dibuat. sudah dalam keadaan sakit dia. Iya, Dia betul. langsung masuk UGD dulu untuk ditangani, nanti pihak rumah sakit yang melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Provinsi apakah kategori seperti ini bisa masuk di dalam Cover. pembiayaan JKS atau tidak. Seperti itu. Gitu. Bukan Jadi dia kayak- tidak ya. buat mandiri ya, Bukan mandiri, ya, betul. ya, betul. Jadi kami memang menyiapkan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di-cover oleh JKN. Ya. Karena betul-betul memang program JKS ini harus tepat sasaran. Betul. Makanya kenapa proses verifikasi identifikasinya itu sangat ketat dan itu dilakukan oleh pihak Vaskes atau pihak rumah sakit dengan juga dari pihak Dinas Kesehatan Kesehatan. Provinsi. Jadi saya rasa sih tidak akan ada yang mungkin mohon maaf menyalahgunakan dari Betul. program Bapak Gubernur yang sangat bagus ini. Iya. Nah, kalau boleh tahu penyakit yang tidak tercover, tadi itu sudah ya. Kalau yang sakit, kalau yang sakit karena merokok, Pak. Itu JKN itu JKN itu Ya, ya. itu BPJS. Karena itu TB kalau saya rasa sih itu Paru-paru, iya. sudah bagiannya itu JKN, tidak masuk di JKN. Jadi betul-betul kayak yang tadi katanya Bapak kecelakaan karena mungkin kecelakaan. Biasanya itu kecelakaan tunggal, Pak. Betul sekali. Tapi kalau dia mampu, Tapi kalau dia juga mampu, nggak mohon bisa. maaf, Iya. tidak tercover juga, Memang ya. fokusnya ini untuk orang yang tidak Iya, mampu. untuk ya. orang yang tidak mampu dan memang yang betul-betul tidak tercover dari JKN. Iya. Nah, salah satunya tadi juga katanya upaya menyakiti diri sendiri, ya Percobaan kayak bunuh diri. percobaan bunuh diri banyak ya sekarang kan kemarin-kemarin semoga tidak ada lagi sih. Tapi betul-betul ini menjadi angin segar kayaknya Pak karena Luar biasa sekali. Iya kan? Angin segar akhirnya kodong ada nih juga yang bisa tercover pelayanan kesehatannya. Jadi tidak ada lagi mungkin yang merasa tidak bisa berobat karena keterbatasan biaya. Karena memang pemerintah Provinsi Sultra memikirkan sampai sedetail itu. Iya. Oke, tadi mungkin ya apa bedanya BPJS dan JKS? Kayaknya itu. tadi sudah jelas ya bedanya. Payung hukumnya kan Ya, beda. payung hukumnya saja beda, Perpres, regulasinya iya. beda. Iya. Terus Dan memang jenis penyakitnya juga beda. Jenis pembiayaannya. jenis pembiayaan dan memang JKS ini adalah pure murni program dari Bapak Gubernur, Gubernur, Sulawesi iya. Tenggara ya. Karena Karena ini juga baru running di tahun 2025 kemarin. bulan 9 kemarin. Iya, bulan September tanggal 9. Iya. Jadi memang ini menjadi suatu angin Angin segar, kabar baik Iya. juga dan makanya masyarakat juga Sultra harus melihat inilah kerja-kerja nyata dari Bapak Gubernur Gubernur, Sulawesi iya. Tenggara. Oke, nah selanjutnya berarti Pak, apakah ada target gitu, maksudnya di tiap tahun untuk pendistribusian atau pelayanan pemberian pelayanan kesehatan ini? Targetnya semua masyarakat Sulawesi Tenggara yang ketika membutuhkan pelayanan itu harus dilayani. Harus dilayani ya. Tidak boleh tidak. Ya, jangan lagi ada ya Tidak kabar-kabar boleh. tiba-tiba. Tapi itu dengan kriteria tertentu. Ya, kan? betul Ya, dengan itu. kriteria tertentu tapi Tidak boleh tidak terlayani. Kan kami itu sangat-sangat kayak di atensi sekali ya dari atas tidak Pak. boleh. Makanya itu tidak boleh ada Iya. masyarakat Tenggara yang tidak dilayani. Itu. Benar-benar. Itu Makanya wajib itu. wajib udah hukumnya ya sangat Yang penting dia dipantau. masuk ke kriterianya kan. Betul betul. Nah tadi juga dikatakan berarti sudah ada 9 rumah sakit ya Iya, masih yang kerjasama berjalan. kurang lebih 9. 9 rumah Tapi sakit. sekarang masih proses. Apakah proses akan bertambah terus? Kami mengharapkan seperti itu, Bu. Oke. Supaya ini kan kami mengharapkan dia menjangkau di 17 kabupaten kota. Oke. Itu. Iya. Nah, apakah seluruh masyarakat oh ya, ini juga mungkin menjadi pertanyaan ya. Seluruh masyarakat pasti akan memang mendapatkan dari JKS ini. Iya. Tetapi lagi-lagi dilihat apakah dia memang masuk dalam kriteria tidak mampu. Tidak mampu, Nah, betul. itu juga mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Sampai sejauh ini apakah ada mungkin kendala ya, Pak? Kendalanya Karena kan- satu. Apa itu, Pak? Karena ini mungkin masyarakat banyak belum tahu. Oh, Jadi iya, kami iya, itu iya. dalam setiap kesempatan, misalnya kami ke kabupaten kota, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kami kunjungan ke kabupaten kota, kami selalu mensosialisasikan ke dinas kesehatan dengan harapan dinas kesehatan setempat itu bisa menyampaikan ke lingkungan kerjanya, wilayahnya untuk
disampaikan program seperti ini bahwa itu ada ketika nanti ada masyarakat yang membutuhkan yang tidak di cover di dalam JKN, itu JKS siap mengcover dengan asal memenuhi kriteria itu tadi ya. Tapi mungkin berarti ini harus terus masif sosialisasinya ya. Betul sekali. Kami itu makanya kan selalu mengupayakan apakah via Zoom, apakah secara langsung, tapi kami selalu mensosialisasikan dengan aktif. Oke, sosialisasi dengan aktif ya, karena kita ingin juga bagaimana ya, karena ini kan informasi yang sangat positif, sangat bagus. Itu bisa langsung menjangkau ke masyarakat Sulawesi Tenggara yang bahkan mohon maaf mungkin di daerah-daerah sangat terpencil sekali, yang sulit sekali, gitu, itu sampai begitu informasi ini. Biar tidak ada lagi yang merasa, aduh kalau saya sakit kayaknya saya di rumah saja, kayaknya sudah tidak bisa tercover dengan apapun, tidak ya. Pokoknya harus ke Vaskes. Harus ke Vaskes. Berarti memang. Nah, untuk juga mendeteksi bahwa ya itu tadi dikatakan yang agak sulit apabila tidak ada NIK juga. NIK-nya, iya. Nah, apakah ya namanya kita tidak tahu ya Pak. Mungkin di semua daerah sudah memiliki sih gitu. Tapi mungkin ada di beberapa titik-titik yang masih sangat sulit untuk mengurus itu NIK. Bagaimana juga mungkin apakah ada kolaborasi yang terbangun dengan kami kan selama ini di ya? dalam melakukan pelaksanaan program ini kan kami bekerja sama dengan Dukcapil dan Dinas Sosial. Jadi yang biasanya itu yang kalau dari data biasanya yang pengemis gelandang orang terlantar yang pada umumnya tidak mempunyai NIK itu. Tetapi ketika dia membawa surat keterangan tidak mampu dari yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, itu bisa mendapatkan pelayanan. Jadi kami permudah, tidak susah. Iya kan pasti. Ya beginilah Pak ya namanya. Terutama mungkin daerah kita di Sultra terkadang banyak masyarakat yang tidak paham, tidak tahu, merasa aduh jangan sampai ini dipersulit atau seperti apa. Ada SKTM. Oke, luar biasa. Nah, berarti sampai sejauh ini Bapak saat ini fokusnya gimana? Khusus mungkin di bidangnya Bapak ya, di program jaminan kesehatan ini. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan untuk agar mensukseskan nih program jaminan kesehatan? Kami secara terus-menerus itu akan terus selalu melakukan sosialisasi karena ini memang sumber masalahnya ini adalah masyarakat pada banyak yang tidak tahu. Iya, itu saya mungkin tersampaikan informasinya. Itu saya sosialisasi. Jadi makanya dalam setiap kesempatan yang sifatnya misalnya kami ke kabupaten kota, misalnya ada kegiatan kunjungan ke sana, itu kami selalu menyisihkan waktu untuk menyampaikan bahwa di provinsi itu ada program Bapak Gubernur yang namanya JKS. Untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat bagi yang masyarakat tidak mampu. Jadi itu koordinasinya itu pasti kami selalu dengan Dukcapil, Dinas Sosial itu. Iya, pastilah karena mungkin dari teman-teman Dinas Capil ya, Dinas Sosial yang juga mungkin paling tahu dan paham dari sisi bagaimana kondisi wilayah kita. Nah, ini ada lagi Pak, apa syarat utama? Tidak mampu. Iya, satu kata tidak mampu masyarakat dulu ya. Setelah yang berdomisili di Sulawesi Tenggara, itu kan masyarakat Sulawesi Tenggara yang berdomisili Sulawesi Tenggara dan tidak mampu. Yang tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan dari sumber yang lainnya. Artinya supaya tidak melihat itu skema ganda kan. Betul. Makanya ini sangat bagus sekali ya karena programnya bisa untuk dirasakan masyarakat. Nah, tapi sampai sejauh ini berarti karena koordinasi sudah terus berjalan ya. Tantangannya juga ya ada satu sih mungkin bagian sosialisasi saja. Nah, tapi ke depan apakah kira-kira ada inovasi lagi Pak yang mungkin juga ini akan terus dikembangkan sembari ya mengharapkan ya seluruh rumah sakit di 17 kabupaten kota ini bisa terus kerjasama ke depannya. Sejauh ini inovasinya itu kami mungkin lebih mengembangkan sampai ke kalau bisa memang ke puskesmasnya sampai tahap puskesmas di Vaskes ya tingkat pertama yang melaksanakan inap itu kita akan buka ruang itu karena jangan sampai yang dari pelosok misalnya itu pelosok kalau untuk sampai ke rumah sakit kan itu kan rentang waktu cukup jauh. Kalau memang rumah puskesmasnya bisa membuka ruang bisa melakukan pelayanan pertolongan pertama pada yang masyarakat yang membutuhkan, kita akan buka kerjasama. Apakah mungkin nanti akan ada pengembangan sistemnya juga ya? Iya, tapi karena selama ini kan dari tahun 2005 sampai sekarang itu
pada umumnya yang selalu melakukan atau ajukan klaim itu padanya di rumah sakit semua, tidak pernah ada gitu. puskesmas ya. Pada Karena yang mungkin ini. karena di puskesmas itu karena keterbatasan sarana dan SDM-nya mungkin. Iya, betul sekali. Nah, inilah berarti juga harus kita manfaatkan dengan baik ya Pak informasi ini. Saya rasa sebenarnya bukan hanya JKS sendiri, banyak juga program-program lain ya Pak Banyak, ya, yang ya, tadi ada dikatakan. Salah satunya yang mungkin ada dikenal sekarang dengan istilah ini Pak, laris ya. Ambulans gratis. Iya, layanan ambulan gratis. begitu. Jadi memang ini menjadi bagian-bagian dari inovasi Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Bidang kesehatan. Iya, dibawa di bidang kesehatan. Nah, makanya memang kenapa Dinas Kesehatan Provinsi Sultra saat ini betul-betul banyak sekali program-program prioritas Bapak yang ingin betul direalisasikan dan sampai di masyarakat. Nah, salah satunya tadi jaminan kesehatan Sulawesi Tenggara dan juga ada laris dan juga mungkin ada beberapa lainnya juga ya Pak ya untuk di Sultra. Kalau yang di itu Inovasi Bapak CKG, oh iya yang kemarin kita bahas, stunting, TB, laris dan JKS. Oke, jadi memang penyakit-penyakit yang banyak ditemui di masyarakat dan umum dan memang sering menjadi masalah karena teman-teman atau masyarakat dengan adanya keterbatasan biaya. Tapi dengan ini sih kita harapkan tidak ada lagi, ya Pak ya. Nah, Bapak berarti sekarang selain terus sosialisasi, ya pasti ada inovasi pengembangan sistem gitu. Berarti sekarang sibuk-sibuknya paling apa? Memantau untuk ini, apakah memantau, jika ada masalah-masalah di masyarakat. Selalu mengingatkan ke Paskes khususnya daerah-daerah yang jauh kepulauan sana, ketika ada persoalan-persoalan itu jangan disimpan, segera dikonfirmasi ke kami karena kami punya JKS untuk mengcover itu dengan kriteria tertentu. Iya, dan kalau yang sudah punya juga layanan kesehatan ya nggak perlu ya Pak ya. Nggak perlu kalau dia nanti kan tumpang tindih dari skema gandanya. Betul sekali. Kita tidak ingin lah kita ingin memang pelayanan kesehatan ini merata dan ya bagi yang sudah memiliki ya janganlah merata dan berkelanjutan. Betul, merata dan berkelanjutan. Nah, ada kriteria khusus. Kalau kriteria khusus apa ya? Itu tadi kota di Sulawesi Tenggara dan tidak mampu. Dan tidak di-cover oleh pembiayaan lainnya. Oh iya. Nggak boleh double kan? Iya, intinya itu sih. Kok kalau double-double begitu kan jangan juga ya, kasihan nanti teman-teman yang memang tidak memiliki asuransi atau jaminan kesehatan, mereka akhirnya tidak tercover karena itu tadi. Makanya kenapa dari Dinas Kesehatan Provinsi Sultra itu sangat sekali detail dan betul-betul rinci agar bagaimana masyarakat ini bisa tepat sasaran seperti itu. Yang pertanyaan di bawah itu kan itu penyakitnya di itu kan untuk yang tindak penganiayaan, keserakahan itu. Oke, yang masuk dalam kategori yang tadi ya Pak ya. Jadi memang sesuai dengan Pergub 2026. Jadi inilah yang patut ya untuk dirasakan terus digaungkan di masyarakat. Terutama mungkin kalau di daerah-daerah daratan dan kepulauan ini ya Pak ya. Itu kan biasanya masih jauh akses informasinya. Nah, tapi ini juga sejauh ini kayak kemarin yang Pulau itu Kota Bau-Bau itu kami langsung cover kemarin. Tidak lama cover. Iya. Oke, jadi bagaimana mungkin kirim ada administrasinya, foto dokumentasi, foto perawatan, semua foto tidak mampu. Kalau dia korban kecelakaan atau korban penganiayaan, ada surat keterangan dari kepolisian. Kami verifikasi, kalau layak langsung kami ajukan untuk dilakukan proses pengklaiman. Luar biasa. Cepat sekali, tidak lama. Dan sempat ada tidak mungkin, maksudnya bagaimana respon masyarakat di sana setelah ada program senang ini? Sekali Bu, senang sekali karena terbantukan sekali. Bayangkan saja kalau orang untuk ukuran orang ya masyarakat yang kurang mampu kan ketika dibebankan biaya 10 juta. Iya, itu kan berat pasti Pak. Ya, itu kan pada umumnya rata-rata pembiayaan di atas 10 juta biasanya. Oh, jadi memang rata-rata hampir pembiayaannya itu ada kurang lebih 10 jutaan. Iya, tapi ini cover gratis. Gratis dia. Wah, luar biasa. Jadi pantas ya masyarakat mungkin merasakan langsung lah manfaat sangat terbantukan sekali. Sangat terbantu. Berarti yang daerah kepulauan kemarin di Kota Bau-Bau ya? Kota Bau-Bau kemarin yang kasus itu kan kriminal, pemotongan itu kan. Iya. Oh iya, karena itu memang tidak tercover juga sih. Tidak tercover, makanya kemarin pihak rumah sakitnya apakah bisa, lengkap bisa. Yang penting karena dia memang sesuai kategori, sangat sesuai sekali. Yang penting dikirimkan dokumentasinya, foto rumahnya, keterangan tidak mampu,
kami proses. Oke. Nah, ini mungkin ada lagi, Pak. Kalau kalau yang Ya, merantau kalau gimana, mohon maaf, Pak? kalau untuk saat ini kami masih berfokus pada masyarakat yang berdomisili di Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, pertanyaan kan, bagaimana kalau dia harus pindah domisili? Iya, kecuali mungkin dia urus domisili dulu. Pertama kemarin gitu kan ya. seperti kemarin kan ada kejadian kemarin dia itu datang ke sini seorang perantau anak muda. Dia datang di Kota Kendari, dia dari Bulukumba. Oh iya, oke. Dia di sini mohon maaf ditikam. Nah, itu kemarin tapi kami tidak bisa memproses, kami melakukan koordinasi di wilayahnya untuk bagaimana ini karena memang di Pergubnya itu kan menyatakan dengan jelas bahwa yang berdomisili di Sulawesi Tenggara. Betul. Kita juga tidak Tidak sesuai boleh, aturan jangan juga lari ya. dari Pergub. Iya, Tidak betul. boleh. Nah, terus pada saat itu respon dari Iya, pemerintah di sana bagaimana? dia siap, dia mau untuk Membantu ini. gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu sudah berdomisili Sultra. Karena itu solusinya yang kita tawarkan kalau memang tidak seperti itu harus dia pindah domisili menjadi warga Sulawesi Tenggara untuk bisa sehingga bisa ada penanganan, penanganan ini. itu ya. Dan akhirnya mereka mau ya, Pak? Iya. Oh, setelah itu berarti udah ditanganin. Nah, ini berarti juga mungkin jadi perhatian ya. Karena memang program ini menjadi program Bapak Gubernur untuk masyarakat Sultra. Jadi kenapa fokusnya adalah ya memang masyarakat yang berdomisili di daerah Sulawesi Tenggara seperti itu ya. Jadi mungkin kalau bagi kalian teman-teman yang ada niatan mau merantau ya, mencari kehidupan di Jangan Sultra. lebih dari 3 bulan. Iya. Kalau 3 bulan sudah harus pindah. Kalau sudah rasa-rasa kayaknya kerasan ya di Sultra ini ya sudah pindah domisili saja. Karena tenang, di Sultra ini sekarang semua insya Allah tercover dengan baik dari sisi khususnya mungkin di sektor kesehatan ya. Kita lihat juga di bidang pendidikan juga Bapak Gubernur banyak inovasi. Ya, jadi memang jangan untuk takut lah. Kalau merasa memang di sini cocok ya sudah ambil domisili sini saja biar ketika ada terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan ini bisa tercover khususnya di pelayanan kesehatan. Nah, dan berarti Pak sampai sejauh ini sudah tidak ada lagi, paling juga mungkin tinggal maintenance, koordinasi dan teman-teman secara internal di Dinkes juga ya, karena otomatis kan pasti banyak timnya ini Pak. Kami karena ini adalah program prioritas pasti akan menjadi fokus perhatian, makanya kami di tim itu di tahap verifikasi itu yang ketat sekali. Artinya kami tidak betul-betul yang menerima itu adalah betul-betul penerima manfaat yang tepat sasaran. Ada berapa tim Pak yang tergabung? Kami itu di SK kan ada lebih 5 orang tim verifikasi ya. Tim verifikasi, tapi insya Allah memang tim-tim ini yang sudah kompeten ya di bidang pokoknya ini. sudah tahu tupoksi masing-masing dia harus bagaimana ya. Sebelum naik ke di bagian keuangan untuk proses pengajuan klaim. Betul. Pokoknya kelima orang ini yang harus betul karena kalau tidak sesuai kami kembalikan dulu untuk diverifikasi apakah memang sudah betul seperti ini, biasanya kami koordinasi, kalau tidak sesuai kami beri kesempatan untuk diperbaiki seperti itu. Oke, siap. Nah, selanjutnya lagi setelah tadi kendala berarti dampak program JKS terhadap masyarakat ya tadi sudah sangat jelas juga ya, bagaimana betul-betul sangat dijaga, di cover baik-baik, bahkan yang secara detail pun penyakit yang mungkin atau kejadian yang terkadang tidak diduga-duga ini cobaan bunuh diri kan iya betul sekali Pak, ini juga di cover. Nah, lantas bagaimana juga mungkin pemerintah mengevaluasi, tapi kan sampai sejauh ini evaluasinya kan ini program ini kan belum cukup setahun. Kalau kita hitung sih. dari bulan 9 ke 9 ya. Benar. Tetapi kan kami karena ini adalah penggunaan uang daerah, jadi kami kemarin evaluasinya masih di tahap penganggaran. Kemarin kami sudah melakukan evaluasi bahwa di tahun kemarin dengan anggaran yang ya tidak begitu banyak itu ya alhamdulillah bisa terrealisasi dengan begitu tinggi. Ya makanya dari dasar inilah kami di tahun 2026 itu proses penganggarannya lumayan tinggi dibandingkan tahun 2025. Karena mengantisipasi karena dia kan di bulan 9 saja dia itu pengeluaran hampir sekitar 486 juta sekian. Nah, itu di bulan 9 running, sedangkan di bulan tahun 2006 ini kan dia running mulai Januari. Jadi kemarin Bapak Gubernur itu sudah mengalokasikan ya lumayan besar lah untuk itu. Oke, luar biasa. Ya lagi-lagi karena memang pasti bertanya terus sumber dananya ini dari APBD Pemprov ya. Jadi sangat jelas. Nah, berarti ini tadi mungkin berarti ambil keterangan tidak mampu dulu. Iya, kalau memang
belum memiliki ini ya kali ya Pak ya, Apa itu? NIK ya. Katanya Gimana? ambil keterangan tidak mampu. Sebenarnya Iya, yang tidak mempunyai yang NIK, yang tidak media memiliki sosial. NIK gitu kan. Tapi kalau yang sudah punya NIK saya rasa Nggak sih perlu. sudah pasti tercatat di sistem iya, ya. Kalau lupa bawa itu ada foto kakaknya ya, ada bisa kartu Iya keluarga. benar-benar. Oh ini ya, Dikasih ikut penerima desil, CK iya, ikut ikut desil 1 sampai 5 yang Iya. kategori tidak mampu kan. Ya cek-cek saja desil Anda ya. Iya. Kalau 6 sampai 10 minta Nggak maaf boleh. Pak. Kategori Tidak mampu bisa itu nih, Pak. nggak boleh. Iya. Iya Pak, soalnya saya tadi habis cek desil Pak. Masa Mampu. 6 sampai 10? Aduh, ya tahu aja dia. Iya, padahal ini mungkin ya itulah sekarang kan sudah saya bilang serba sistem begitu. Iya, Jadi sistem. sebenarnya sekarang sudah sangat dipermudah begitu. Dan tinggal merasa kalau merasa dia tidak mampu berarti ini ada program-program Bapak Gubernur Iya, yang betul. memang sangat baik Iya. yang bisa kita manfaatkan. Tapi lagi-lagi ini untuk masyarakat atau teman-teman yang kurang mampu ya. Nah, dan berarti sekarang tinggal apakah tidak ada program khusus gitu Pak untuk bagaimana mensosialisasikan ini, baik itu mungkin tidak hanya masyarakat secara umum, apakah mungkin ke tingkat ya sivitas akademik ya, akademik Iya, kami mahasiswa itu bagaimana? Iya, kami nanti arahnya akan ke situ. Akan secara terus menerus untuk mensosialisasikan agar betul-betul informasi ini tersampaikan langsung ke masyarakat sebagai penerima manfaat. Oke, Iya. gitu. Jadi sudah akan mengarah ke sana Sudah, juga ya. pokoknya mulai semenjak diterbitkannya tanggal 9 bulan 9 tahun 25 itu kami sudah mulai bergerak itu. Oke. Karena memang kami begitu harapan dari Bapak Gubernur bahwa memang harus betul-betul masyarakat Sultra itu tidak ada yang tidak dilayani. Jadi memang informasi itu betul-betul harus sampai. Betul ya. Makanya ini kerja keras ini Betul, teman-teman di dari tengah, di iya. bidangnya Bapak Gafur Iya. ya. Tapi bukan bidang saya, tapi kami tetap akan koordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Oh, kan? bidang-bidang Kan lain. di sana ada Yankes, ada Kesmas, ada P2, itu kami tetap Koordinasi, ya. kolaborasi gitu Ketika ya, mereka Pak, turun ya. kabupaten, kalau bisa diselip-selipkan untuk disampaikan informasi itu. Ya, Karena kalau hanya kerja dari bidang Bapak saja Tidak akan kayaknya bisa, tidak akan karena bisa kita kan ada juga. teamwork. Betul. Jadi memang butuh ya. Nah, oke, betul Pak. Jadi misalnya kalau yang berhak penerima JKS, tapi ada beberapa yang tidak melayani, maksudnya ini apa? Yang tim JKS memang, yang artinya Oh, kami iya. kan fokus pada 4 itu kan, ya artinya Iya. korban penganiayaan, kecelakaan kerja, yang Atau mutualin percobaan sendiri, bunuh iya, diri. dan PGOT itu kan, pengemis dengan orang terlantar itu. Iya. Selain dari itu, Ya memang sampai, tidak juga. iya nggak boleh. Iya, karena kan pasti dari pemerintah provinsi pun juga memikirkan mungkin ya Iya, betul mana yang layak atau hampir mayoritas terjadi iya. di Sulawesi Tenggara Iya. itu kejadian Trennya, atau kayak tren iya gitu. trennya gitu dilihat. Makanya kenapa juga dibatasi oleh 4 tadi aja. yang memang masuk dan itu tadi masyarakatnya tidak mampu Dan dan berdomisili memang Sulawesi Tenggara. berdomisili Sulawesi Tenggara serta tidak dilayani oleh jaminan kesehatan Selainnya. yang lain Ya. gitu ya. Oke, dekat-dekat ini ada pelayanan Pak atau sosialisasi. Mungkin ada ini ya, program-program khusus gitu Ya. Pak kayak Kami akan tetap mensosialisasikan biasanya itu kalau di mungkin kayak ruang-ruang diskusi gitu. Iya, kami apakah akan ada? membuka ruang diskusi. Biasanya kami ini kalau ada setiap kegiatan itu kami biasanya untuk meminta waktu untuk bisa memaparkan Iya. terkait dengan JKS ini supaya biar dikenal oleh masyarakat. Iya sih. Tapi Pak. kan kalau provinsi yang sendiri mau cover ini kan nggak bisa kan. Pasti kan Iya. kami itu melalui dinas kesehatan kabupatennya. Iya, tapi kan pasti sudah ada koordinasi juga ya ke masing-masing dinkes di kabupaten kota Iya, kan. itu sering sekali Bu. Bahkan kami iya. bahkan Bapak Kepala Dinas biasanya itu di sela-sela waktu biasanya itu di hari Senin dia menyampaikan informasi via Zoom dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan harapan Kepala Dinas Kesehatan Kota dan perangkat-perangkatnya itu Iya, menyampaikan bisa aktif informasi itu juga nih. di wilayah-wilayah kerjanya. Betul. Jadi harus gayung bersambut lah Betul, istilahnya tidak bisa ya. jalan sendiri. Jadi Bapak Dinas Kesehatan Provinsi Sultra pun juga akan sangat terbantu untuk menyalurkan informasi mengenai program jaminan Iya. kesehatan Sulawesi Tenggara. Oke, nah sama ini mungkin Pak terkait aduan atau kendala dalam JKS itu bisa dihubungi kemana? Oh mungkin kalau ada Kalau ada keaduan langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi saya Dinas Kesehatan. diceki bidang pengembangan program SDK situ. Ada Oke. tim yang standby ke situ. Oh iya, bisa langsung ke Dinas Langsung ke dinas, Kesehatan Provinsi Sultra. Iya. Ya apabila, namanya juga kan kadang kita tidak minta-minta ya Pak ya, Iya. cuma mungkin ada hal-hal Komplain. yang merasa komplain Iya. atau apa, mungkin bisa langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Betul. di bidang Pengembangan program dan ya SDK. pengembangan
pengadaan program dan sumber daya kesehatan. Bisa langsung datang saja. Pokoknya sekarang sangat terjamin lah ya, jangan ragu gitu ya, terbuka kalau sekarang, apalagi memang gubernur menggigitkan program ini bukan hanya sebatas mungkin program, tapi juga yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tenggara ya. Oke, Bapak, terakhir mungkin kira-kira harapan Bapak ini untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang ini kan sudah ada program yang sangat bagus ini. Nah, bagaimana mungkin masyarakat Sultra harus jauh lebih kooperatif juga, mungkin ya mendukung baik itu program-program pemerintah dan ini juga dinas kesehatan, serta mungkin ya baik juga dari para pihak-pihak rumah sakit ataupun puskesmas atau fasilitas tingkat pertama yang memang biasanya ini paling sering langsung didatangi oleh masyarakat kita gitu. Ini gimana, Pak? Ya, harapan saya ya agar semua masyarakat itu bisa mendapatkan akses pelayanan ini, ya, pelayanan ini tanpa terkecuali dengan kriteria tertentu bahwa dia itu adalah pertama masyarakat Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan NIK-nya, kemudian dia masuk dalam kategori tidak mampu. Dan harapan saya program ini ya bisa berlanjut, adil dan merata. Jadi tidak ada lagi bahwa di kepulauan tidak merasakan, cuma daratan, ini harus sama di 17 kabupaten kota. Iya, tapi buktinya kan sudah terbukti kemarin kepulauan juga sangat respon cepat. Bahkan yang di daerah Kabupaten Kolaka Utara yang terjauh sana itu sudah bekerja sama, sudah pernah melakukan. Kerja sama. Nah, benar. Jadi memang betul-betul kita inginkan tidak ada lagi masyarakat yang mohon maaf tidak menerima pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya. Ya itulah tadi ya. Makanya kita harus terus dukung ya, semoga program ini berjalan dengan lancar, baik dan merata, berkelanjutan juga pastinya. Nah, oke, mungkin karena tidak terasa ya waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin Pak? Cukup ya. Oke, dan terima kasih juga ya teman-teman yang sudah kirim-kirim komen-komen, kirim pertanyaannya, luar biasa. Berarti sekarang saya sih tidak mendoakan kita sakit ya Pak, tidak. Tapi ketika kalian butuh ya pelayanan kesehatan secara gratis dan mohon maaf mungkin diantara kalian tidak mampu dari sisi biaya, nah sekarang jangan takut, jangan ragu dan khawatir karena ada program prioritas dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, yakni Jaminan Kesehatan Sulawesi Tenggara yang bisa kita manfaatkan. Tapi perlu diingat bahwa ini hanya berlaku untuk masyarakat yang berdomisili di Sulawesi Tenggara, yang juga tadi tidak mampu, iya, dan memang ada tadi ya tidak di cover oleh jaminan kesehatan lain gitu. Dan memang untuk sekali lagi saya ingatkan, ini hanya di cover oleh 4 kategori jenis penyakit. Mohon maaf, tadi juga ada kecelakaan, kasus kriminal. Oke, kasus kriminal, kecelakaan di tempat kerja yang tidak tercover dengan jaminan yang lain, percobaan bunuh diri dan juga masyarakat yang tidak memiliki NIK. Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Ya, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Jadi saat ini sangat terbuka dan kalaupun ingin bertanya lebih lanjut ya terkait program ini bisa langsung datang ke Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di bidang pengembangan program dan juga sumber daya kesehatan. Oke, terima kasih luar biasa Bapak Abdul Ghafur sudah hadir memberikan pemahaman, karena jujur saya pun juga awalnya tadi tidak paham JKS apa bedanya ya dengan JKN. Oh, ternyata sangat beda dari sekali. Sisi peraturannya juga beda, regulasi beda, payung hukumnya beda. Nah, tinggal bagaimana sekarang masyarakat lebih pintar dan bijak. Oh, saya kayaknya butuh pelayanan yang ini dan memilih yang ini ya. Oke, dan terus dukung tentunya Dinas Kesehatan Provinsi Sultra untuk bagaimana merealisasikan program-program prioritas di bidang kesehatan. Sekali lagi makasih Bapak Abdul Ghafur Ismail SKM MKes selaku Kepala Bidang Pengembangan Program dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga teman-teman Sobat Spill the Health yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah banyak komen-komen juga yang sudah bergabung. Terima kasih dan semoga informasi tadi juga memberikan banyak pemahaman untuk kita dan saya rasa sampai jumpa mungkin di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Oke.